teman-teman semua, tonton sampai selesai ya. Semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Kali ini Bang Dul akan masak gulai ayam tanpa santan. Ini teman-teman semua bahan-bahannya. Sengaja Bang Dul menampilkan brand dan mereknya. Siapa tahu ada yang mau masuk iklan, silakan. Iklan-iklan Ajinomoto, Royco dan sebagainya. Teman-teman semua, berikutnya ada ayam seperempat kilo ya kurang lebih ya. Sudah dibersihkan dan dipotong. Lalu ada bumbu instan ini dari desaku, bubuk gulai padang ya. Sengaja pakai yang instan supaya tidak terlalu repot untuk bahan-bahannya. Namun Bang Dul di sini menambahkan ada bawang putih 2 siung, bawang merah 3 siung dan ada cabai keriting. Dan juga ini pengganti santannya teman-teman semua, fiber cream ya. Bang Dul pakai fiber cream. Kemudian tentunya ada garam. Lalu teman-teman semua yang bisa pakai Royco ataupun pakai Ajinomoto atau yang sering disebut dengan micin. Tenang semua, micin itu tidak bikin bodoh. Nah, berikutnya teman-teman kita akan potong bawangnya. Bawangnya kita potong atau kita iris ya, terserah teman-teman semua. Kalau teman-teman semua mau bawangnya dihaluskan juga bisa ya, tidak perlu diiris tapi dihaluskan langsung itu juga bisa. Kenapa Bang Dul menambahkan lagi bawang merah dan bawang putih ini? Supaya lebih menambah aromanya dan bisa bikin lebih sedap. Nah, hati-hati teman-teman waktu mengiris karena pisau cukup tajam, jadi Bang Dul irisnya tidak lalu rapi ya, yang penting diiris-iris lah, karena kalau bulat-bulat itu nanti kurang begitu terasa rasa bawangnya, baik itu bawang putih ataupun bawang merah. Kemudian 3 siung bawang merah tadi kita iris juga sama ya, kita iris-iris yang rapi boleh, yang sengaja sembarangan potong-potongnya juga boleh ya. Tapi jangan lupa sebelumnya itu dicuci terlebih dahulu. Mohon maaf teman-teman semua, kita potong-potongnya itu terlihat seperti di lantai. Maklum anak kosan, jadi sengaja ini kita bikinnya itu versi anak kosan yang mungkin mau masak-masak boleh pakai resep dari Bang Dul, dijamin mantap teman-teman semua ya. Oke teman-teman, ikutin terus ya video ini. Selanjutnya kita siapkan air ini air masak ataupun air bersih boleh teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih 250 ml. Ini gunanya untuk melarutkan tadi bumbu instannya ya teman-teman semua, baik itu tadi bumbu gulainya dan juga krimnya. Nah, ini kita akan masukkan bumbu instannya yang untuk gulai. Nah, setelah itu kita aduk-aduk ya teman-teman supaya terlarut dengan baik di air tadi. Nah, kita aduk terus sampai nanti bumbu instannya itu larut ya teman-teman. Nah, ini sengaja karena mengapa awalnya kita larutkan terlebih dahulu supaya nanti pada saat masak itu lebih cepat ya teman-teman semua. Tapi boleh juga kalau teman-teman misalnya pada saat nanti masak tersebut baru masukin airnya lalu bumbunya dilarutkan saat masak, tapi Bang Dul memilihnya melarutkan terlebih dahulu untuk bumbu instannya ini. Setelah tadi bumbu gulainya larut, berikut ini Bang Dul menambahkan krim ya. Krim tadi 2
2 sendok makan, atau tergantung teman-teman, boleh 1 sendok makan juga boleh, tergantung teman-teman mau kekentalannya seperti apa ya nanti hasilnya gitu. Nah ini juga Bang Dul larutkan terlebih dahulu ya, Bang Dul melarutkan terlebih dahulu untuk krim dan tadi bumbu instannya. Nah ini Bang Dul terus aduk-aduk sampai nanti dia larut, kemudian tercampur dengan baik dengan air juga dan bumbu dapurnya yang instan tadi ya teman-teman semua. Maaf ini teman-teman ngomongnya agak belepotan karena sambil ngaduk-ngaduk, ngulek-ngulek terus ini ya teman-teman ya. Nah nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa ya teman-teman setelah nanti dilarutkan dengan air. Oke teman-teman, ini dia hasilnya setelah tadi kita tambahkan krim ya, krim fiber tadi. Jadi buat teman-teman yang tidak suka dengan santan ataupun karena sesuatu hal tidak boleh makan santan, menggunakan krim ini cukup baik juga dan tidak mengurangi rasanya. Teman-teman boleh coba di rumah. Nah ini dia penampakannya setelah tadi ditambahkan krim. Oke teman-teman semua, sekarang kita panaskan minyak ya. Bang Dul menggunakan panci multifungsi. Panci multifungsi ini bisa digunakan untuk masak nasi, masak sayur, memanas air dan lain sebagainya. Nah panci multifungsi ini Bang Dul beli di Shopee. Siapa tahu Shopee juga akan masuk iklan nanti ya kan. Nah, kita panaskan dulu minyaknya, karena pemanasan minyak ini membutuhkan waktu juga ya teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan berharap semuanya instan karena semuanya itu butuh perjuangan teman-teman semua. Kalau di kompor mungkin bisa lebih cepat ya teman-teman semua, tapi ini Bang Dul menggunakan panci listrik yang multifungsi, multi segala-galanya, bisa memanaskan air tadi dan juga bisa menghangatkan masakan-masakan yang setelah dimasak ya. Nah teman-teman semua, resepnya kalau teman-teman mau coba ini udah panas atau belum, boleh tadi teman-teman bisa memasukkan potongan bawang. Kita coba dengan potongan bawang apakah minyak tersebut sudah panas atau belum ya teman-teman semua. Bang Dul kasih tahu atau mengingatkan untuk penggunaan panci listrik ini agar berhati-hati ya. Dan pastikan bahwa saluran listriknya aman, kemudian sudah kering, tidak ada kandungan-kandungan air yang hingga menyebabkan konsleting listrik. Apalagi teman-teman di kosan, kalau konslet listriknya kan menjadi berabe, bisa jadi nanti radio rusak, ibu kosnya akan menyala. Nah ini teman-teman sepertinya sudah mulai panas minyaknya. Kita coba tunggu sebentar lagi karena supaya mempercepat proses pemasakannya ya. Oke teman-teman, sepertinya ini minyaknya sudah panas ya. Kita tumis dulu bawang putih dan bawang merahnya sampai layu, sampai tercium aroma. Wah ini panas sekali teman-teman, tuh lihat, teman-teman bisa lihat sendiri asapnya. Kemudian kita aduk-aduk ya kan dengan rata sampai bawang putih bawang merahnya ini tercium aromanya ya teman-teman ya, sampai layu lah bahasanya, sampai layu. Dan aroma wanginya itu keluar. Lalu boleh ditambahkan tadi potongan cabainya. Sebenarnya potongan cabai ini gunanya hanya untuk ini aja teman-teman, untuk memperindah warnanya nanti supaya tidak monoton. Nah ini kita aduk-aduk terus sampai layu, sampai betul-betul aromanya keluar ya teman-teman semua. Nah teman-teman
teman-teman semua, kalau sudah aromanya sudah keluar dan sudah laju, kita masukkan tadi campuran bumbu instan dan krim tadi. Kita masukkan. Setelah teman-teman masukkan campuran tadi, ini kita tinggal tunggu dia mendidih saja teman-teman. Nah, tinggal nanti teman-teman tinggal icip-icip bagaimana rasanya, apakah asinnya cukup, apakah gurihnya cukup ya nanti. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa kita tambahkan ayamnya, karena ini adalah yang utamanya teman-teman. Ayamnya kita masukkan ya. Nah, kenapa ayamnya dimasukkan hampir bersamaan? Karena kan ayam juga proses untuk masak ya, untuk pematangan. Karena kita tidak menunggu pada saat mendidih baru kita masukkan ayamnya, tapi kita boleh masukkan dulu karena kita juga akan menginginkan kaldunya dari ayam ini pada saat proses pemasakannya nanti. Karena kaldu ayam ini juga nanti sudah bisa bikin gurih. Teman-teman jangan terlalu banyak penggunaan gula ya, karena krim ini juga sudah ada rasa manisnya. Kemudian hati-hati penggunaan garam, karena kaldu dari ayam ini juga kadang-kadang menimbulkan rasa asin ya. Lalu kita tutup ya teman-teman. Jangan lupa setelah beberapa saat tadi, sengaja Bang Dol potong ya videonya, karena kalau menunggu sampai dia mendidih tadi cukup lama, kecuali kalau penggunaan kompor itu bisa lebih cepat ya. Tadi sudah Bang Dol tambahkan sedikit garam, kemudian sedikit Royco. Untuk manisnya Bang Dol tidak tambahkan gula ya, karena memang rasanya rasa manisnya itu sudah ada. Karena kalau sudah terlalu manis nanti menjadi bubur, bukan lagi menjadi gulai ya teman-teman semua. Nah, apabila nanti sudah mendidih dan kita cek ayamnya memang sudah matang, ini sudah bisa kita sajikan. Ini ya teman-teman semua, masak gulai tanpa santan, dan bumbunya juga cukup murah. Penggunaan bumbu desaku tadi hanya Rp2.000 teman-teman semua. Dengan Rp2.000 teman-teman semua sudah bisa masak gulai ala Padang, seperti di rumah makan Padang teman-teman semua. Kurang lebih rasanya hampir-hampir mirip-mirip ya, walaupun tidak terlalu mirip sekali. Mirip-mirip rasa-rasanya seperti gulai, ayam gulai, cuma hanya beda metode pemasakannya aja teman-teman semua. Oke teman-teman semua, demikian dulu video Bang Dol kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kunjungin juga fanpage Bang Dol dan juga Instagram Bang Dol Channel. Terima kasih, selamat mencoba dan selamat menikmati gulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.